Tuhan sudah menciptakan bumi serta isinya untuk manusia. Sebenarnya dunia dan segala isinya tidak berkekurangan. Kehidupan manusia juga seharusnya tidak berkekurangan. Kita dapat melihat ada tempat yang kelebihan air, ada tempat yang kekurangan air. Ada tempat yang kelebihan bahan makanan, ada tempat yang kekurangan bahan makanan. Ada orang-orang yang kelimpahan dan tidak habis-habisnya pekerjaan. Ada orang juga yang kekurangan, minta satu pekerjaan saja tidak dibuka-bukakan. Sehingga kita menyadari bahwa ini bukannya kita kekurangan akan berkat, tetapi kita kekurangan akan hikmat. Kita perlu hikmat Tuhan. Sehingga adanya acara ini setiap hari kita membaca Amsal, meminta hikmat Tuhan lewat nabi-nabinya seperti Salomo, Raja Salomo dan berbagai orang, Daniel dan sebagainya. Ikutilah acara ini selama 31 hari, meminta hikmat Tuhan. Selamat pagi kepada para pendengar daripada Saat Teduh Pagi. Pada hari ini kami live daripada studio Jakarta Selatan menemani Anda pagi hari Anda sebelum kita semua beraktivitas. Semangat pagi dan kiranya Tuhan memberkati setiap pekerjaan kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang selama beberapa waktu ke depan setiap pagi kita akan membahas tentang Amsal. Kitab Amsal ini ditulis oleh Salomo. Kitab Amsal ditulis oleh Salomo, seorang raja yang dinyatakan oleh Alkitab adalah raja yang paling berhikmat, paling kaya, dan paling luar biasa selama zamannya dia hidup. Bahkan dikatakan tidak ada raja yang menyamai daripada kehebatan daripada Raja Salomo. Raja Salomo menuliskan kitab seperti Amsal, lalu ada kitab Pengkhotbah, Kidung Agung, dan terkenal dengan memiliki satu karya seni dan juga membangun bait Allah yang besar, juga membangun istana yang luar biasa, sehingga pada waktu itu banyak sekali raja-raja yang datang ke Yerusalem untuk melihat hikmat daripada Salomo. Pada hari ini kita akan membahas mulai dari Amsal 1. Jadi kita mulai dari Amsal 1 ayat 1 sampai 31, dan saya berdoa setiap kita yang setiap pagi mendengarkan ini secara terus-menerus kita akan bertambah hikmatnya. Tidak hanya Anda, termasuk saya, hikmat akan semakin bertambah-tambah. Nah, mari kita bahas sesuatu yang bernama hikmat. Wisdom. Kata hikmat ini adalah sesuatu yang menarik karena hikmat ini tidak berbicara tentang sesuatu kehebatan manusia secara luar biasa, tetapi satu pengertian yang disebutkan bijak begitu ya. Pada satu waktu Salomo diperhadapkan dengan dua orang perempuan,
ya, dan dua-duanya ini memperebutkan satu orang bayi. Mana yang ibunya benar, begitu loh. Lalu yang terjadi adalah Salomo berkata, ya udah, bayinya dibelah saja. Begitu bayi mau dibelah, ternyata ibu yang asli teriak, tidak usah, kasih saja itu kepada ibu yang lain. Nah, disitulah yang dikatakan dengan hikmat, wisdom. Bijaksana dalam mengatur segala sesuatu. Tahukah saudara, pada pagi hari ini sebelum kita bekerja, bahwa yang dibutuhkan kita adalah wisdom atau hikmat. Dalam mengatasi seluruh keperluan terkait finansial, keuangan, dan sebagainya yang ada dalam hidup kita, yang dibutuhkan adalah hikmat. Kalau saudara melihat dari buku-buku dan juga literatur-literatur, maka di dunia ini sebenarnya tidak ada kekurangan. Kalau kita melihat orang-orang di Amerika, tidak ada yang kekurangan akan minuman dan makanan. Tetapi kita lihat di Ethiopia, di negara-negara yang kering, sepertinya kok air saja susah. Tetapi di Amerika ataupun mungkin di negara-negara Asia, air itu dibuang-buang saja. Jadi berarti tidak ada kekurangan. Lalu ada beberapa tempat yang begitu penuh dengan berbagai sumber daya yang luar biasa, tetapi di tempat yang lain tidak ada sumber daya yang luar biasa. Nah, ini yang membuat kita mengerti bahwa sebenarnya dunia ini bukan kekurangan segala sesuatu. Tuhan sudah menyiapkan semuanya, tetapi manusia kekurangan hikmat untuk mengaturnya. Apabila saudara perhatikan baik-baik, di kota Jakarta saja, kalau kita melihat atau mungkin saudara ada di kota lain, ada tempat yang dalam satu malam yang sama, ada orang yang mengadakan pesta, dan pesta itu makanannya berlimpah-limpah sampai akhirnya dibuang. Mengundang begitu banyak orang berlimpah-limpah, makanannya sampai dibuang-buang. Kelebihan-kelebihan, minuman, Coca-Cola, soft drink dan sebagainya sampai dibuang-buang. Sementara di bagian dari kota itu ada juga yang tidak ada makanan buat keluarga mereka. Kekurangan sekali. Nah, padahal source-nya sama. Jadi apa yang harus menyatukan ini semua adalah hikmat. Saya berdoa supaya kita semua meminta Tuhan hikmat, karena Allah berkata dalam Alkitab, apabila Anda kekurangan hikmat, mintalah hikmat. Maka Tuhan Allah sumber segala hikmat itu akan dengan murah hati memberikan kepada kita wisdom. Pada hari ini kita akan belajar untuk minta hikmat. Hari ini untuk mengatasi kehidupan kita, kantor, usaha, maupun saudara yang berdagang, maupun saudara yang bersekolah, minta hikmat. Saya memperhatikan tidak harus semua juga orang yang paling hebat, paling kaya, yang harus dapat masuk di sebuah perguruan tinggi yang baik. Kadang dengan cara yang tepat, anak itu pun bisa masuk kepada perguruan yang tinggi. Apabila Anda pergi ke sebuah kota di India namanya kota Mumbai, ada seorang kaya di sana yang punya rumahnya tingginya kurang lebih 30 lantai. Itu untuk rumah pribadi, 30 lantai. Sementara yang di bawah banyak sekali yang tidak punya rumah, bahkan ngontrak dan bahkan tidur di jalan di kota itu. Kok bisa ada yang satu lebih, satu begitu kurang? Nah, disinilah kita belajar bahwa Tuhan sebenarnya sudah menyiapkan semuanya, tetapi kita kurang hikmat untuk dapat mengetahui jalan yang lebih baik. Nah, saya berharap kita semua belajar dan kita akan mulai baca akan Amsal 1 daripada Salomo ini. Amsal Salomo bin Daud, Raja Israel. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna. Jadi untuk mengerti hikmat ini, dari ayat 1 dituliskan, harus mengetahui kata-kata yang bermakna. Tahukah saudara, apabila saudara bertemu dengan orang, maka orang akan memperhatikan tutur kata dan kata-kata yang ada keluar dari mulut Anda menentukan tingkat edukasi Anda. Jadi hikmat yang pertama ini menentukan bahwa kata-kata yang bermakna. Dari mana kita dapat kata-kata yang bermakna? Buku, Alkitab,
buku-buku Anda harus baca. Tidak hanya melihat sosial media atau Citayam Fashion Week ataupun hal-hal konyol yang ada di TikTok hanya untuk komedi, tetapi juga masukkan kata-kata firman Tuhan, segala sesuatu yang bermakna, kata-kata motivasi. Percayalah Anda akan diberkati hari ini. Percayalah Anda bisa berjalan hari ini. Lalu dituliskan ayat 3, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Jadi kalau Anda mau berkata, saya perlu hikmat, Anda harus buka hati untuk siap menerima didikan. Nah, perhatikan baik-baik bahwa menerima didikan ini bukan sesuatu yang mudah di zaman ini. Di zaman ini orang lebih suka sendirian dan menghabiskan waktu bersama dengan sosmed. Didikan itu artinya Anda harus duduk mendengar. Duduk mendengar, ikutlah seminar-seminar motivasi. Duduk belajar dari orang-orang yang lebih pandai daripada Anda. Atau Anda duduk dan berkata, boring nih. Nah, perhatikan kata-kata yang tidak bermakna, itu tidak perlu. Belajar dari orang yang lebih dari Anda, itu Anda sedang menyerap satu hikmat. Lalu dituliskan serta kebenaran, keadilan, kejujuran. Inilah yang harus diusung daripada hikmat itu, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Ayat 4, di mana hikmat itu akan memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman. Kecerdasan yang tidak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Jadi orang pun dapat orang-orang muda, orang yang tak berpengalaman. Orang muda itu juga dalam artinya orang yang belum punya kekuatan finansial pun Anda akan diberikan pengetahuan dan kebijaksanaan. Lalu tuliskan, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Ayat 5, baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu, dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Hikmat itu ternyata berbicara bahwa orang mau bertambah hikmat harus banyak mendengar. Jangan banyak berbicara, banyak mendengar. Dan tambahlah ilmu, tambahlah ilmu, tambahlah ilmu. Karena pada akhirnya kita harus sadar bahwa keuangan yang ada pada kita, saudara bisa cek, itu tergantung daripada ilmu apa yang Anda miliki. Skill apa yang Anda punya itu akan membuat keuangan kita akan bertambah. Jadi bertambah ilmu, bertambah juga finansial. Baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Lalu ayat 6, untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Perhatikan baik-baik, perkataan dan teka-teki orang bijak. Kalau saudara lihat orang-orang yang mengatur akan negara, mereka sering kali disebut orang-orang yang bijak. Nah, teka-teki mereka itu, mereka berpikir bagaimana untuk menutup keuangan yang besar. Perhatikanlah cara mereka untuk mengatur. Teka-teki orang bijak itu mengatur banyak orang. Banyak kita hanya memperhatikan teka-teki yang konyol dari komedi-komedi dan sebagainya, tetapi kita tidak tertarik dengan hal-hal seperti hal-hal yang makro, hal-hal yang besar. Perhatikanlah itu semua, karena di sana ada hikmat. Lalu ayat 7 menjadi kunci daripada Amsal 1. Dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. The fear of the Lord, permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kita melihat di sini kan, pada waktu kami di gereja, ada sekolah minggu di gereja kami di Jakarta Timur, agak di dalam jalan Bengrah di Kampung Pule situ. Di situ areanya memang area-area untuk jemaat di sekitar. Pada satu waktu kami berkata, mari kita mulai agar sekolah minggu ini kita mulai biasakan dengan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia ada, bahasa Inggris juga ada. Kenapa? Tujuannya supaya anak-anak ini nanti kelak mengerti toh bahasa Inggris dan tidak kaget. Nah, yang terjadi adalah beberapa orang daripada gereja agak mengolok-olok akan keadaan tersebut dan berkata, yeah, how are you? Dan seperti membullying seolah-olah ini orang bahasa Inggris.
Nah, inilah yang disebut tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Diperkirakan bahwa itu gaya-gayaan Inggris, padahal mereka tidak tahu bahwa itu adalah sebuah ilmu yang sedang dititipkan supaya anak-anak kecil terbiasa dengan bahasa Inggris. Itu kejadian sekitar 5 tahun yang lalu 10 tahun yang lalu. Nah, hari ini kita melihat begitu banyak anak-anak kecil pun sudah fasih dalam berbahasa Inggris. Ini yang penting. Jangan menghina sesuatu yang Anda belum mengerti. Atau Anda melihat orang mengerti tentang keuangan, lalu tentang ledger, lalu tentang akunting dan sebagainya. Lalu Anda mulai, alah gaya-gaya anak. Itu dikatakan oleh Amsal, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Tapi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Apa maksudnya takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan? Anda adalah rendah hati di hadapan Tuhan. Dengan rendah hati itu artinya gelas Anda itu siap terbuka untuk menerima sesuatu. Saya lanjutkan ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Dengarkanlah orang tua kita. Ayat 9. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu. Hai anakku, jikalau engkau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Nah, ini saya perhatikan bahwa untuk pertama belajar hikmat, dikatakan kamu jangan ikut-ikutan dulu sama orang yang mengajak engkau berbuat dosa. Jangan ikut ke arah mereka. Karena kamu ikut ke arah mereka susah untuk belajar hikmat. Ayat 11, jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, kita akan mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena dan biarlah kita makan mereka seperti dunia orang mati. Bulat-bulat kita ambil semua barang mereka. Ayat 13, kita akan mendapat berbagai benda yang berharga, rumah kita dengan barang rampasan. Lalu Amsal berkata, hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka, karena kaki mereka lari menuju kejahatan. Lalu dikatakan begini, sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap. Percumalah orang-orang itu berniat jahat. Karena pada waktu mereka taruh jaring untuk melakukan hal yang jahat tersebut, mereka sendiri menghadang nyawanya sendiri. Ayat 18. Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, dan perhatikan, yang suka mengambil nyawa orang yang mempunyainya. Jadi hikmat pertama dikatakan jangan ambil barangnya orang. Jangan ambil usahanya orang. Kalau saudara sedang di tempat seperti itu, batalkan niatmu. Karena masih ada rezeki. Biarlah bagian orang yang sudah rintis, dia menikmati hasil pekerjaannya. Ini pertama prinsip hikmat. Ayat 20, hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya, di atas tembok-tembok ia berseru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya dan katakan, hei orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta ya kepada keadaanmu itu. Ini luar biasa. Hikmat itu seperti mengolok-olok kepada kita. Hei, kamu kok gak pengalaman-pengalaman sih? Kamu masih cinta kah akan keadaanmu yang susah, yang di bawah itu? Dan kepada orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan sesuatu kepadamu, memberitahukan perkataan kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, maka aku juga akan menertawakan celakamu apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Jadi belajar hikmat penting. Karena kalau kita tidak belajar, nanti kita akan tergerus oleh zaman dan kita tidak akan memiliki sesuatu yang dapat untuk hidup kita. Jadi hikmat ini berkata banyak belajar terus, tambah ilmu terus, takut Tuhan, banyak belajar, rendahkan hati. Nah, disebutkan di sini, oleh karena kamu benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihat hikmat, menolak segala teguran hikmat, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka.
Sebab orang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Keengganan itu adalah, enggan itu artinya saudara sedang duduk santai-santai lalu males ah. Nah, itu dikatakan orang tak berpengalaman akan dibunuh oleh kesantaian Anda. Dan orang berbebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya, suka ceroboh. Lalu ditulis, tapi siapa mendengarkan hikmat, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Mari kita akan lanjut lagi besok Amsal selanjutnya, dan mari kita berdoa untuk meminta hikmat pada hari ini. Tuhan, hamba berdoa bagi setiap daripada pendengar maupun penonton yang ada lewat channel Saat Teduh Pagi ini. Biarlah ya Tuhan, Engkau berikan hikmat, Engkau tambahkan hikmat pada setiap kami, khususnya pada hari ini. Tuhan, berikan kami takut akan Tuhan, roh takut akan Tuhan, belajar kebenaran, kejujuran, keadilan, kerendahan hati, sehingga kami mendapatkan satu ilmu yang baru. Kami mau membuka telinga kami mau mengulurkan tangan kami untuk menerima didikan dan nasihat Tuhan. Tegur kami, didik kami Tuhan, sehingga kami menjadi orang-orang yang baik, orang-orang yang dapat bertahan di masa-masa kekeringan, orang-orang yang berhasil tetap berbuah dalam masa-masa kekeringan. Engkau memberkati, berikan hikmat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau murah hati dalam memberikan hikmat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat beraktivitas.